Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah kita bersaat teduh sejenak untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Dengan
mengucap syukur untuk segala hal yang Kau berikan pada kami. Mengucap syukur Kau berkati sepanjang malam hari kami Tuhan, dan Kau berkenan untuk membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan, untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan akan terus pimpin kami hingga akhir nanti Tuhan, dan kiranya beribadah kami pada pagi hari ini berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan bimbing kami Tuhan sekalian yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya kami mendapatkan berkat yang luar biasa dalam ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius, dan kita akan dipersiapkan dengan pujian Mengenal-Mu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Kepada Pendeta Julius kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Doa saya kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap diberkati dan juga disertai Tuhan di dalam segala hal. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon nikmat dan juga pimpinan yang daripada Tuhan. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali mengadakan ibadah misbah keluarga di rumah kami masing-masing. Karena situasi pandemi yang masih ada sampai hari ini sekitar kami, namun kami percaya bahwa ini tidak mengurangi berkat dan juga hikmat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih ketika kami hendak mempelajari kebenaran firman Tuhan, belajar lebih dalam dan melakukannya dalam kehidupan kami, kami percaya ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Sertai dan pimpin kami, berikanlah kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kami pelajari, kami dengarkan bersama-sama, dapat menguatkan dan mengubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda pernah sakit hati? Mungkin oleh perkataan seseorang, mungkin oleh perbuatan seseorang, atau mungkin Anda menjadi salah satu orang, maaf, yang menyebabkan orang lain sakit hati dengan perkataan Anda, dengan sikap Anda terhadap orang itu, tanpa Anda sadari atau mungkin dengan kesadaran penuh sudah membuat orang lain sakit hati. Pernahkah Anda mendengar atau membaca secara pribadi satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa dari mulut yang satu bisa keluar dua hal, yaitu berkat dan juga sekaligus bisa keluar kutuk. Dari lidah kita ini bisa memunculkan, menghasilkan dua macam hal, yaitu berkat dan kutuk. Tinggal mana yang seringkali keluar dari ucapan kita. Nah, menurut saya bukan hanya lidah saja. Bukan berarti firman itu salah, firman itu betul. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, pada aplikasinya, seringkali tidak hanya mulut saja yang membuat orang lain sakit hati. Tetapi kadang sikap dan keputusan kita, perbuatan kita bisa membuat orang lain sakit hati. Pun juga demikian sebaliknya, apa yang orang lain katakan dan apa yang orang lain perbuat juga seringkali dapat membuat kita memiliki sakit hati. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk waspada terhadap dua hal. Apa itu? Kita akan simak terlebih dahulu dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai dengan 5a. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi firman Tuhan berpesan pada ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari kita bahas satu persatu. Saya katakan tadi di awal bahwa ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah input. Apa artinya input? Apa yang masuk kepada kita? Seperti firman Tuhan ini mengatakan, akan datang saatnya banyak orang yang tidak dapat lagi melakukan kebenaran, bahkan mendengarkannya pun mereka tidak mau. Mereka mulai mencari orang-orang atau disebutkan secara guru-guru yang mereka anggap bisa memuaskan telinganya, memuaskan jawaban-jawaban yang menurut keinginannya, bukan menurut kebenaran atau apa kata firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini harus kita waspadai, karena mereka biasanya memberikan kepada kita input sesuatu yang buruk, karena mereka belajar kepada guru yang salah. Mereka fokus kepada hal yang tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan.
Bisa jadi apa yang pada akhirnya mereka katakan dan mereka perbuat menjadi input yang buruk dalam hidup kita. Maka sebab itu firman Tuhan katakan dalam ayat yang kelima bagian yang ka, kuasailah dirimu. Kuasailah diri kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kita tidak akan bisa menutup semua orang atau menutup mulut semua orang. Kita tidak bisa membuat semua orang menjadi suka, sayang, cinta kepada kita. Apalagi kalau kita bertemu orang yang memang dasarnya tidak suka, dasarnya anyel, dasarnya kesel, dasarnya jengkel, atau bahkan benci kepada kita. Mau 1000 macam kebaikan kita berikan, kita tunjukkan kepada mereka, tidak akan mengubah pandangan mereka dan tidak akan mengubah apa yang akan mereka katakan tentang kita. Kebencian yang mereka miliki kepada kita akan menghasilkan informasi, perkataan dan perbuatan yang buruk yang hanya akan menyerang kita. Bahkan mereka akan berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikan kita supaya tidak diketahui orang lain. Maka sebab itu Tuhan memberikan kita 2 tangan. Untuk apa? Bukan untuk menutup satu persatu mulut orang-orang yang tidak suka, yang mengomongkan kita, yang memfitnah kita. Bukan untuk itu. Karena 2 tangan kita tidak akan sanggup melakukannya. Tapi Tuhan memberikan kita 2 tangan. Pas, tepat jumlahnya untuk menutup kedua telinga kita. Kadang kita perlu menutup kedua telinga kita. Kadang kita perlu untuk mengasingkan diri, walaupun itu mungkin hanya di dalam kamar, supaya tidak mendengar perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menjatuhkan, meruntuhkan iman atau bahkan mental kita. Dengarkan hal yang baik-baik saja. Itu sebabnya kita harus waspada, supaya dengan omongan mereka itu tidak menjadi hal yang kedua yang harus kita waspadai, yaitu output yang buruk. Apa yang keluar dari kita adalah yang buruk karena kita meresponi dengan tidak benar apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka perlakukan kepada kita. Untuk membuatnya lebih mudah dimengerti, saya akan memberikan satu gambaran atau ilustrasi. Saya punya 2 botol minuman bersoda. Ya, walaupun mungkin Anda sudah tahu apa ini mereknya, tapi saya tidak mau sebut lah ya. Anda pasti tahu ini minuman bersoda. Saya punya 2 botol di sini. Mengapa saya bawa ini? Saya ilustrasikan hidup kita itu seperti minuman bersoda yang ketika dikocok, ya, ibarat kata kita mengalami guncangan dalam kehidupan. Dikocok terus. Semakin lama semakin dikocok, semakin diguncang. Semakin lama semakin diomongkan, semakin lama semakin difitnah, semakin lama semakin berat. Itu kocok terus, dikocok terus. Dan kemudian saya akan menyimpan yang satu, dan saya akan membuka yang satu. Ini dikocok ya. Apa yang akan terjadi kalau ini saya buka? Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Semoga tidak menjadi bledos atau meletus gitu ya. Nah, tuh lihat. Ya. Ketika dibuka, maka gelembungnya akan keluar, akan tumpah. Ini mungkin karena saya kurang lama mengocok, jadi ya keluar hanya sedikit gitu. Tapi kalau ini semakin lama dikocok, maka akan semakin bergelembung dan keluar. Nah, kita coba sekali lagi. Kan. Tuh. Lihat, ini sampai ke lantai-lantai di gereja ini ya, sampai terkena jas saya, terkena baju saya, tapi tidak apa-apa. Hidup kita ibarat botol ini loh, botol soda ini, minuman soda yang ada di dalam botol, yang ketika terguncang, ketika kena masalah, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, tutuplah telingamu dan tutuplah mulutmu, jangan kau buka atau sembarangan dibuka kalau tidak mau keluar hal-hal yang tidak kita inginkan. Berusahalah untuk menutup mulut, berusahalah untuk mengendalikan diri, tidak membuka perkataan atau perbuatan ketika sedang emosi, ketika sedang jengkel, kalau tidak mau keluar sesuatu yang merugikan seperti ini.
Karena pada akhirnya ini hanya akan menjadi sebuah mata rantai yang tidak akan putus untuk menyakiti orang demi orang. Minimal saya harus ngepel ini habis ini ya. Ini karena soda. Coba bayangkan kalau yang keluar ini adalah unek-unek dalam hati kita. Karena terlalu sering digoncang. Hingga akhirnya kita tidak mampu mengendalikan diri dan memuntahkan semuanya. Maka sudah bisa dipastikan akan ada banyak orang yang juga semakin terluka. Apapun yang kita katakan ketika kita emosi tidak akan menjadi sebuah solusi, apalagi jawaban. Tetapi yang terjadi justru akan memicu satu pertengkaran, satu permusuhan yang tidak pernah kunjung habis. Maka ada kalanya kita harus menutup diri, menutup mulut, menutup telinga ketika kita sedang diguncang. Baik itu oleh permasalahan hidup atau oleh omongan-omongan orang yang mungkin tidak benar seperti apa yang sebenarnya terjadi. Berusaha untuk menutup mulut ketika kita belum tahu tentu apa itu yang menjadi kepastian. Maksudnya adalah kalau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih baik tutup mulut supaya yang keluar bukan masalah. Tetapi yang satu ini kenapa tidak muncrat? Karena tidak saya buka. Padahal tadi sama-sama saya kocok loh. Tidak muncrat. Karena apa? Karena tidak dibuka. Karena hidup itu harus seperti ini. Ada kalanya kita harus menahan diri dan menutup mulut. Ketika goncangan itu terjadi, berusaha untuk menutup mulut, menutup telinga. Supaya tidak memunculkan, mengeluarkan hal-hal yang tidak baik yang akan merugikan. Minimal saya tidak tambah ngepel lebih luas kalau ini nggak tak buka. Minimal kita tidak harus menambah masalah ketika kita dapat menutup mulut, menutup diri. Nah ini yang harus kita waspadai. Selain input yang masuk, maka kita harus mewaspadai output yang akan keluar. Kalau kita salah, maka yang terjadi hanya akan menambah masalah. Kembali lagi ke dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-5a. Tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Sekali lagi saya katakan, kuasailah diri kita di dalam segala hal. Mau orang berbicara apa, mau orang menjatuhkan seperti apapun, mau masalah datang sebagaimanapun besarnya, di tengah pandemi yang seperti ini, kesusahan demi kesusahan, PPKM yang mungkin menyulitkan bagi sebagian kita, tapi tetaplah berusaha untuk menguasai diri. Supaya tidak keluar sesuatu yang buruk yang hanya akan menimbulkan permasalahan lebih luas lagi. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Sekali lagi saya katakan dan pesankan, kuasai diri kita. Kita tidak akan dapat mengontrol semua orang di sekitar kita. Tapi yang pasti kita dapat mengontrol hati kita, mulut kita, dan telinga kita. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya Tuhan menguatkan hati kami. Di tengah berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan kami. Biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami tetap dapat mengendalikan diri kami. Meskipun mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan keberadaan kami. Tidak suka terhadap apa yang kami kerjakan. Walaupun mungkin saja kami tidak melakukan kesalahan. Namun biarlah Tuhan yang mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan juga yang menguatkan hidup dan hati kami. Meskipun kami ada dalam masalah dan persoalan yang besar sekalipun. Dampak dari pandemi yang juga masih terus meluas. Baik secara kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Kami percaya ketika kami dapat mengendalikan diri, menutup mulut kami. Menahan diri untuk tidak meluapkan yang menjadi apa yang kami rasakan dalam bentuk perbuatan. Tuhan tolong kuasai kami. Tuhan tolong mampukan kami. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius. Saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan dengan diiringi pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan juga ketaatan panjenengan semua di dalam mengikuti ibadah dan juga pelayanan pada pagi hari ini. Matur nuwun untuk persembahan dan juga persepuluhan yang sudah panjenengan berikan.
Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua itu dan memberkati panjenengan juga tentunya dalam keluarga dan hidup Anda secara pribadi. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Kita akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya semua yang boleh kami lakukan menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, serta tentunya menjadi berkat bagi kami secara pribadi maupun juga bagi keluarga dan rumah tangga kami semua. Namun mohon ampun Tuhan, jikalau dalam pelaksanaan ini, dalam pelayanan hamba-Mu juga secara khususnya ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hati jemaat-Mu, Tuhan Yesus kiranya berkenan untuk menyucikan, menguduskan kami kembali. Biarlah kasih Kristus boleh menaungi setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga apapun yang terkesan tidak enak di dalam hidup kami, boleh kami syukuri dan kami nikmati menjadi bagian dalam berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan pun juga Tuhan ubahkan menjadi berkat pula dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu sekalian. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskannya. Engkau yang memakainya untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi pelayanan-Mu, khususnya di gereja Kembang Harum ini. Menjadi berkat bagi setiap jemaat, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar gereja ini, dan menjadi berkat bagi siapa saja yang Tuhan pilih untuk kami dapat mengulurkan tangan kami kepada mereka. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan di gereja ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan memberikan segala yang terbaik kepada gereja ini, membuat gereja dan jemaat semakin bertumbuh, membuat gereja dan jemaat semakin beriman, membuat gereja dan jemaat menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga hamba-Mu tentunya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, satu persatu tanpa terkecuali. Meskipun hamba-Mu tidak dapat menyebutkan nama satu persatu mereka karena keterbatasan dalam waktu ini, namun hamba-Mu percaya Engkau melihat dalam hati hamba-Mu, Engkau melihat dalam hati kami semua. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dan untuk siapa saja yang mendengarkan rekaman video khotbah ini. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan, dan kami memintakan berkat juga hikmat yang daripada Engkau untuk jemaat-Mu sekalian, untuk siapa saja yang mendengarkan rekaman video khotbah ini. Dan hamba-Mu percaya kuasa kasih Kristus menyertai mereka sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, kami mohon penyertaan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Kami mohon supaya kiranya Tuhan berkenan melindungi kami semua dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Ketika kami harus bertemu dengan orang-orang lain, karena memang tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang bentengi kami, kuatkan imun kami, kuatkan fisik kami, kuatkan mental kami, supaya virus corona ini pun tidak dapat menyerang dan menumbangkan kami lagi. Sudah cukup Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang terjangkit virus. Sudah cukup Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang terjangkit virus ini. Kami mohon belas kasihan yang daripada Tuhan, supaya kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi kami sekalian. Dan juga kami berdoa untuk negara kami, untuk kota kami, di tempat di mana kami tinggal saat ini. Tuhan yang melindungi semuanya. Kalaupun di luar sana masih sangat tinggi jumlah penjangkitan virus corona ini, hamba-Mu memohon, dan kami semua memohon belas kasihan yang daripada Tuhan, supaya kiranya Tuhan berkenan untuk menghentikan pandemi ini. Bahkan sampai seluruh penjuru bumi, Tuhan berkenan untuk menghentikan pandemi ini. Namun semuanya biarlah terjadi karena kehendak Tuhan. Kami percaya apapun itu, ketika Tuhan yang menghendaki, itu adalah yang terbaik dari apa yang dapat kami terima daripada Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Naungilah dengan cinta kasih Tuhan. Mereka dapat bertanggung jawab satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Jadikanlah keluarga dan rumah tangga kami menjadi keluarga dan rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan,
Dan setiap orang yang melihat keluarga kami, mereka boleh melihat Kristus di tengah-tengah keluarga kami semua, sehingga dapat menjadi kesaksian yang indah bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami semua. Berkatilah setiap kebutuhan jemaat-Mu semua. Berkatilah setiap keperluan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, ketika itu mereka perbuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka berkat Tuhan ada di sana. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk para suami. Kami berdoa untuk para istri. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara dan kerabat kami. Kiranya mereka dalam berkat dan perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Dan akhirnya kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkenanlah Tuhan untuk apapun yang sudah kami kerjakan. Untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan, dan pembelajaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah membuat kami semakin mengerti betapa Tuhan mengasihi kami, pun demikian betapa kami harus mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri ibadah ini, kami mengakhiri doa ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan dengan penuh ucapan rasa syukur yang tidak terhingga dalam hidup kami sekalian. Dan inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau atas setiap pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah engkau dalam berbagai macam kebutuhan dan keperluan hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau di dalam setiap langkah hidupmu. Diberkatilah engkau dalam setiap keputusan-keputusan hidupmu. Diberkatilah engkau dalam setiap doa-doa dan pergumulanmu selama ini. Diberkatilah engkau beserta setiap orang yang ada di sekitarmu. Diberkatilah engkau di dalam segala hal yang engkau minta kepada Tuhan. Dan diberkatilah engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Juga diberkatilah engkau di dalam kasih Bapa dan juga kasihnya di dalam Kristus Yesus. Dan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya ibadah pagi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan yang sudah ada. Tuhan Yesus memberkati.